Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif modul 14 calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Sebelum acara dimulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini membawa keberkahan juga untuk kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD CBU 08 Cipinang Besar Utara 08, Ibu Desi Ervan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator yang cantik, pembawa acara ya. Terima kasih Bu Raini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Siang-siang harus semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Cipinang Besar Utara 08, terutama narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Sudiharti, Ibu Suhartini, dan Ibu Fitia yang akan menjadi narasumber kita dalam diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam kondisi yang sehat walafiat dan cuaca yang sangat cerah. Siang ini kita akan mendengarkan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif 1.4, yaitu antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Oh ya, satu lagi, keyakinan kelas. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk mensukseskan diseminasi hari ini. Besar harapan saya, semoga acara ini semakin mencerahkan kita tentang apa itu budaya positif dan cara penerapannya di sekolah kita tercinta ini. Acara ini merupakan bagian dari tugas modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh makna. Dan kita doakan semoga Ibu Sudiarti, Ibu Suhartini, dan Ibu Fitia tetap sehat dan sukses menyelesaikan tugas-tugas PGP-nya hingga akhir nanti. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Demikian sambutan yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura, kota wisata. Diskusi budaya positif manfaat untuk semua, terutama naiknya nilai karakter rapor pendidikan kita. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari rekan sejawat yaitu Ibu Amah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah hari ini
kita bisa berkumpul dalam rangka penyelenggaraan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu dengan dimensi budaya positif modul 1.4, yang mana kita berkumpul bersama untuk menerima ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita, buat pembelajaran kita di dalam kelas, supaya sistem pembelajaran kita lebih baik lagi dan dapat menciptakan anak didik yang sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu anak didik yang cerdas dan berakhlak mulia. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh guru penggerak kita, menambah semangat kita, menambah ilmu pengetahuan kita yang lebih baik dan insya Allah bisa kita aplikasikan di kelas masing-masing. Mungkin itu aja ya Bu yang saya sampaikan. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini untuk kita semua dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Amah. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon-calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 SDN Cipinang Besar Utara 08. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, menyempatkan hadir di sini. Kita bikin kesepakatan terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut, kesepakatannya saya harap buka hati, pikiran untuk kita sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar. Fokus, kita saling menghargai. Untuk tidak apa-apa sih kalau misalnya kita kan lagi koreksi ya, lagi banyak kerja. Silakan. Senyapkan HP, tetap tersenyum. Tetap bahagia, walaupun kita banyak kerjaan, kita tetap bahagia. Di sini kami bertiga akan membahas atau memaparkan tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga rekonstruksi. Sebelumnya saya akan kita akan belajar tentang paradigma yang baru ya. Next, Butia. Oke, kita akan belajar tentang paradigma baru. Saya akan bagikan sobekan kertas yang kecil. Bapak Ibu bisa tuliskan di sobekan kertasnya. Sobekan kertasnya, tuliskan hal sesuatu yang paling berharga di hati Bapak Ibu. Bisa keluarga, bisa pacar. Enggak ada ya? Habis. Bisa anak, mantan pacar, berarti suami. Bisa mertua. Nah,
Oke. Di sini kita akan melakukan perubahan paradigma. Coba ayo. Iya, satu aja. Apa yang paling berharga bagi ibu-ibu? Nggak ada bapak-bapak. Bagi ibu-ibu, yang paling berharga apa? Bisa keluarga, bisa anak, bisa sahabat. Sudah? Coba Bu Ririn maju depan. Nggak apa-apa. Bu Ririn maju depan. Bu Umi maju depan. Oh enggak. Kan berdua. Bu Ama deh, Bu Ama. Ya udah nggak apa-apa. Berarti saya cinta sama Bu Ama. Ayo. Di sini jangan jauh-jauh kayak musuhan aja. Sekarang Bu Ama merayu Bu Ririn. Gimana caranya Bu Ama merayu, Bu Ama mengancam, membujuk, biar Bu Ririn ini pertama genggam apa yang cari kertasnya digenggam, dikepalkan tangannya, digenggam. Gimana caranya Bu Ama biar bisa mendapatkan apa yang ada di kepalkan Bu Ririn? Ayo. Ini kan dia memintanya dengan cara dengan baik. Nah, sekarang pas caranya dengan baik, mungkin akan. Oke, sekarang caranya coba perlihatkan apa yang paling berharga Bu Ririn. Coba baca. Ya, jadi yang paling berharga dalam hidup saya yang pertama kesempatan. Ya, jadi kesempatan itu luas ya. Jadi tidak hanya keluarga, tidak hanya pengalaman. Jadi kesempatan itu kita nggak tahu ya, kita bisa dapat kesempatan apa enggak gitu. Jadi selama kita sehat, nah kita diberi kesempatan bisa menyayangi keluarga, kesempatan bisa waktu bersama keluarga. Nah itu yang paling penting buat saya gitu. Sekarang gantian. Tepuk tangannya nanti gantian. Sekarang Bu Ririn yang merayu Bu Ama, gimana caranya tuh Bu Ama bisa lepasin kempalan tangannya? Bu Ama tangannya gitu dong. Kamu tutupin apa? Coba lihat. Kamu tahu aja ya. Boleh nggak aku lihat apa sih yang berharga buat hidup kamu? Oh, jangan cuma di dalam bulan ya. Boleh lihat nggak? Baiklah. Yang paling berharga. Mungkin kalau aku yang pertama waktu ya. Oh, yang paling berharga. Karena dengan waktu itu kita harus menghargai waktu untuk sesuatu yang paling bermanfaat buat kita. Jadi nggak ada yang waktu yang sia-sia, semua untuk yang positif ya. Diusahakan ya, karena waktu itu tidak akan kembali lagi pada kita. Ya, itu gitu aja. Ya. Waktu dan kesempatan yang paling berharga. Tepuk tangannya dong buat Bu Ririn yang keren ya. Kesempatan. Saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk mengikuti CGP ini. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil. Mungkin untuk semangat teman-teman yang belum CGP, ayo kita daftar ke GP. Ya. Kalau sudah ada kesempatan, insya Allah pasti ada jalannya dan selesai pada waktunya. Betul Bu Ima? Oke, lanjut. Oke, saya akan memberikan sedikit pertanyaan pemantik ya. Ini pasti terjadi di setiap kelas Bapak Ibu itu pasti berbeda-beda ya, nggak selalu sama. Pertama, pemberian hukuman akan dapat mendisiplinkan
siswa. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap siswa yang bermasalah. Coba Bu Surada, dari pertanyaan itu mungkin Bu Surada bisa memaparkan sedikit. Berdiri di situ. Iya, kemarin. Di sana kan pemberian hukuman akan dapat mendisiplinkan siswa. Ya, memang benar. Karena kita pun memberikan hukuman bukan hukuman yang membuat mereka jerak, tapi hanya sekedar hukuman yang kecil seperti misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas. Kita kasih hukuman, kita berikan sanksi. Coba kamu tuliskan ini sampai selesai, misalnya seperti itu. Dan kalau kamu tidak selesai, kamu akan pulang lebih berat. Cuma seperti itu, bukan untuk membuat mereka jerak ya, cuma untuk membuat mereka disiplin. Dan untuk pemberian hadiah itu hanya bisa meningkatkan prestasi siswa, memang benar. Karena mungkin dengan kita kasih hadiah atau kita kasih reward, ya mereka akan lebih semangat dan menjadi motivasi buat mereka semua. Dan kita juga memang sebagai guru kita harus tahu di mana masalah siswa kita ini. Ada anak yang sulit untuk belajar membaca, ada yang sulit untuk menulis dan berhitung. Ini kenapa kendalanya? Nah, itu kita harus tahu dan kita usahakan kita bicarakan itu untuk 4 mata saja. Kalau bisa teman-teman yang lain ya jangan sampai dipesertakan, karena takutnya anak itu dibully dengan kekurangan mereka itu. Jadi kita menutupi ya, kalau bisa kita ada dan kita ajak bicara orang tuanya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Suhada. Iya benar. Hukuman biasanya kita berikan masih tahap masih wajar, tidak masalah, karena bermaksud untuk mendisiplinkan anak yang mungkin agar lebih bertanggung jawab. Pemberian hadiah biasanya kita sebagai guru untuk menyemangatan anak itu pasti akan bisa hadiahnya, rewardnya bermacam-macam bentuknya, ya kan? Guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap siswa yang bermasalah. Kita harus bisa memberikan solusi apa yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin ada pendapat yang lain, Bu Nisa? Oke, pendapat saya mengenai dari pemaparan ini tentang pemberian hukuman untuk mendisiplinkan siswa itu tidak tepat. Karena di zaman sekarang anak-anak itu kalau dikasih hukuman malah makin-makin kalau menurut saya. Apalagi dari pembelajaran yang telah kita pelajari di PMM khususnya, bahwa sebenarnya kita harus mencari tahu dulu ada apa yang terjadi di anak tersebut. Karena anak melakukan sesuatu itu bukan karena ada memang dia kayak gitu, bukan karena dia bandel, bukan karena emang udah dicap seperti itu, tapi ada alasan kenapa dia seperti itu. Harus kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan hal tersebut, untuk apa dia melakukan hal tersebut, apakah dia melakukan hal tersebut itu merupakan kesenangan untuk dirinya, ataukah dia melakukan hal tersebut hanya untuk mengisi waktunya. Kebanyakan anak-anak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan sama guru adalah anak-anak yang justru malah butuh perhatian kita sebagai gurunya, bukan anak-anak yang malah harus kita judge bahwa mereka itu nakal, bahwa mereka itu bandel, bahwa mereka itu bangor gitu, bahwa mereka itu mengganggu temannya. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita perbaiki dulu apa yang salah di dalam dirinya, baru nanti setelah mengetahui hal tersebut kita luruskan kembali. Ya, karena anak-anak itu hatinya lembut, kita bisa ngomongin dari hati ke hati. Karena saya juga punya anak yang usianya masih anak-anak, maksudnya masih usia baru anak sekolah. Jadi di situ juga saya belajar, oh ternyata selama ini saya mengajar, saya harus memahami hatinya terlebih dahulu. Jadi itu di situ. Terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya Bu Tia. Oke, di sini maksudnya kita akan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga
Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya? 5 ya? Apa aja Bu Amah? Berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, berkebinekaan global, bernalar kristis ya. Kebetulan saya masih kurikulum 13 jadi belum begitu apa. Lanjut. Nah di sini saya akan sedikit perubahan paradigma. Di sini stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon pertama adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya antara Bu Aini sama Bu Suhada mungkin agak sedikit berseberangan, kita akan berusaha ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang dan kalah. Dan teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apapun pandangan orang lain, kita harus bisa menghargai dan memahaminya. Jangan memaksakan untuk sama dengan kita. Yang selanjutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Yang sebelah sini sama sini itu memperbaiki ya. Kalau sebelah teori kontrol, yang ketiga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti Anda lah yang berhak mengontrol diri Anda. Boleh orang lain bisa memberikan masukan, tapi semuanya terakhirnya itu Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Demikian juga kita tidak bisa mengontrol apa maunya orang lain harus sama dengan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Ya, menang-menang berarti win-win ya. Nah di sini disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikianlah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Bu Amah, disiplin itu apa? Kalau menurut pemikiran Bu Amah, Disiplin adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar. sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang benar. Kalau menurut Bu Siti, Disiplin itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan kita lakukan dengan tujuan untuk kebaikan semua. semuanya sama-sama bagus ya. Nah, selanjutnya adapun definisi kata merdeka. Di sini kan ada kemerdekaan. Nah, maksud dari Ki Hajar Dewantara itu kata merdeka yaitu mardika iku jarwanya nora menglempasi pangrening ubah kuat kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Walaupun kita memerintah, tapi kita juga harus, misalnya contoh, kita memerintah orang lain. Misalnya saya memerintah Bu Suhada, tapi kita bisa harus memerintah diri sendiri. Nah, disiplin positif menurut Kemendikbud di sini kedisiplinan yang berasal dari dalam diri sendiri, self-disiplin peserta didik tanpa dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Jadi kita berarti disiplin di sini lahir dari dalam diri sendiri, ya. Tidak dipengaruhi. Kita misalnya anak murid kebanyakan kan takut sama hukuman guru. Takut aku datang tepat waktu ke sekolah. Aku pengen nilainya lebih bagus cuma karena hadiah. Biasanya seperti itu anak-anak. Nah, di sini tujuan disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini tujuan disiplin positif ya.
di sini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagah. Pertama adalah hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman, misalnya pertama menyakitkan. Biasanya kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Kedua, tidak nyaman. Anak itu tidak akan merasa aman bila dihukum. Mentalnya itu pasti jatuh. Ketiga, murid takut. Biasanya kalau dihukum kan ada rasa takut karena guru, karena kadang dibully. Keempat, memaksa. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Karena rasa takutnya itu, jadi dia tidak bisa jujur. Ya kan? Keenam, murid jadi rendah. Jadi mentalnya agak sedikit atau mungkin minder bahasa sekarangnya ya. Kalau penghargaan, biasanya penghargaan pertama tidak efektif. Karena tidak efektifnya apa? Jadi karena penghargaan kita pengen terlihat lebih baik. Bukan untuk diri sendiri, tapi karena mengharapkan penghargaan dia melakukan seperti itu. Yang kedua, merusak hubungan. Ketiga, mematikan kreativitas. Anak-anak tidak bisa berkembang kreativitasnya. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang saya sudah tidak menerapkan ranking ya. Siapa yang ini, takutnya nanti yang rankingnya di paling bawah dia makin menjadi down, makin jatuh, dan takutnya nanti dibully sama anak-anak. Kelima, merampas hak menghargai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran atau norma kebajikan disepakati bersama oleh lembaga atau institusi pendidikan. Kesepakatan tersebut berlaku universal untuk setiap orang yang berada di lingkungan. Lembaga institusi tersebut dapat memandang suku, agama, ras atau latar belakang. Nah, di sini nilai kebajikan universal sekarang adalah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya Bu Ahmad tadi. Kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ini sangat bagus untuk kita semua. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah biasanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Nah, di sini kan udah dikatakan yang di depan, kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara seperti apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita bisa memerintah untuk memerintah diri sendiri. Lanjut. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Pertama, karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di sini dihukum oleh penghargaan. Pertama, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini perbedaan pengertian. Pertama adalah misal, contoh kasus murid tidak mengerjakan pekerjaan tugas rumah atau PR ya. Biasanya hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis janji 100 kali. Guru marah yang membuat murid takut. Bu Eni pernah melakukan seperti ini enggak? Yang hukuman, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis janji 100 kali, guru marah yang membuat murid takut. Alhamdulillah sejak jadi guru saya tidak pernah menghukum anak seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Nah, selanjutnya konsekuensi. Murid diberi kesempatan untuk menulis tugas rumahnya di jam istirahat. Kedua, guru tegas dan murid menghormati. Kita itu zaman sekarang serba salah ya jadi guru. Kalau mendisiplinkan anak, nanti orang tua kadang nggak terima.
Kalau misalnya kita terlalu lengkap sama anak, nanti takutnya tidak dihormati atau dihargai anak. Selanjutnya restitusi. Guru menanyakan perbuatan murid dengan keyakinan kelas. Pasti tiap kelas kita selalu membuat keyakinan kelas ya, kalau setiap satu semester ya, awal semester. Guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kita berusaha, misalnya ada murid yang berantem, ya kan? Kita berusaha cari solusinya yang terbaik di antara yang muridnya berantem. Guru terbuka sehingga murid menghormatinya juga orang lain. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Bu Tia. Nah ini di sini dijelaskan restitusi ya, identitas gagal sama identitas sukses. Kalau identitas gagal itu hukuman, kalau identitas sukses itu disiplin. Disiplin di sini ada konsekuensi restitusi. Ada beberapa ya. Misal saya ambil contoh. Kalau identitas gagal, biasanya yang sering ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang proses yang disiplin ya. Restitusinya merupakan pilihan. Tergantung dari masalahnya atau tergantung dari gurunya cara menyelesaikan masalah di kelasnya seperti apa. Ini adalah beberapa contoh aja ya. Kalau dijelaskan nanti lama. Oke, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. S berarti ya. Mumet nih, malah banyak banget materi yang disampaikan. Dari restitusi, dari namanya kita memberikan hukuman, memberikan hadiah. Apakah itu boleh memberikan hadiah? Nah, sekarang kita udah pusing nih dengan banyak banget yang ada di otak kita. Kita harus breaking dulu. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, yaitu budaya positif. Ada lagi tentang keyakinan kelas, dan selanjutnya ada bakja dan sebagainya. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu. Bisa semuanya berdiri? Biar nggak stres nih, melenggangkan pikiran kita sampai semua. Biar otak kita nggak stres. Ayo bangun. Kan sampai koreksi kan stres juga. Kita senang maju mundur. Nah, gimana nih? Coba ayo. Di sini. Boleh di Ya samping-sampingnya. Nah, gitu. Di situ ya. Nah, gitu. Nih, Bu Nisa di belakang Bu Iman. Nah, kita mulai ya. Kita lihat dulu. pakai tunggu. Bentar. Membakar kalori 5. Ya, kita lihat ya. Mau nambah dulu atau mau lanjut? Gimana? Lanjut aja. Ayo kita lihat. Ayo Bu Sugi diulang. Kasihkan dulu ya.
pembelajaran kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau Bu Amar kesepakatan. Nah, di sini mengapa sih keyakinan kelas bukan yang namanya baik dulu Bu Sugi dengar, yang bukan namanya peraturan kelas? Ya, nah di sini sebenarnya untuk kesepakatan, biasanya kesepakatan ya. Kalau itu ya kesepakatan sebenarnya sih intinya sama-sama aja gitu kan, dengan namanya keyakinan kelas, tapi bukan namanya peraturan. Kalau peraturan itu bakal bisa memaksakan. Kayak misalnya kita slide berikutnya Bu Sugi. Di sini, nah ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Alasannya apa? Ada yang tahu? Kenapa sih kita memakai masker dan kita harus mencuci tangan setiap hari pada saat setiap hari? Kenapa sih? Dulu kan peraturannya seperti itu ya. Virus, karena ada virus, terus makanya kita menggunakan masker. Berarti buat kesehatan, kita yakin nggak buat kesehatan kita menggunakan masker? Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah dalam diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, bahwa dengan menggunakan masker kita akan merasa aman. Nah, di sini menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kadang-kadang peraturan suka kita langgar nggak sih? Sering. Nah, makanya itu kalau di kelas kita buatnya namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesadaran dari anak sendiri untuk bagaimana suatu kelas kita bisa kondusif. Makanya dibuatlah kita keyakinan. Apa keyakinan yang mau kamu pilih? Ya, keyakinan itu kita balik lagi ke anaknya. Kita masih buat pilihan. Apa sih yang kamu mau di kelas ini supaya kelas kita menjadi kondusif, tertib, aman, tentram, nyaman, dan anak enak untuk belajar. Ya, balik Bu Sugi. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama tentang nilai-nilai kebajikan dan perilaku antara guru, murid-murid agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Nah, itu yang mau kita harapkan ya, di kelas kita menjadi lebih aman dan kondusif. Makanya dibuatlah keyakinan kelas untuk kesadaran anak-anak sendiri. Ya, lanjut. Nah, bentuk-bentuk keyakinan kelasnya ada apa aja? Yang pertama di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, panjang lebar, ya seperti peraturan, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan kelas kita, kondisi kelas kita, perlu kita perbaiki tidak? Kita ulang lagi apa yang bisa membuat lebih baik kelas kita. Dan keyakinan itu tidak boleh panjang-panjang, tidak mesti panjang, yang bagus seperti peraturan. Kita cukup datang tepat waktu. Nah, kalau dengan seperti itu, kita kan masih ke forum, ke anak-anak
kelas kita. Kita pilih beberapa keyakinan kelas dari anak-anak tersebut. Contohnya ada Bu Sugi. Nah, ini adalah contoh aksi nyata yang dilakukan kelas 4B. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini gurunya memberikan instruksi kepada muridnya membuat keyakinan kelas kita mau seperti apa. Nah, di sini gambarnya belum lengkap ya. Iya, ada 3. Ya udah. Nah, mungkin sinyal. Harusnya ada beberapa anak maju ke depan untuk menempelkan pakai post-it ke papan. Nah, dia tuliskan nih. Di sini ada keyakinan apa yang mau dia tulis. Nah, selanjutnya nanti di sini gurunya akan menulis dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi semua keyakinan yang sudah ditulis harus disepakati oleh warga ke kelas. Ya, selanjutnya Bu Sugi boleh. Nah, sekarang ini setelah keyakinan kelas, kita akan mengetahui kebutuhan dasar apa manusia, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 yang kita ambil menurut Dr. William Grosser. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan merupakan suatu terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi apa yang kita inginkan kita harus capai. Ada tujuannya. Supaya kita inginkan harus ada tujuannya. Kita mau ngapain tujuan kita harus menggapainya seperti apa. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita balik di sini. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ada survival. Nah, ini berkaitan dengan fisiologis. Di sini ada makan, tempat tinggal, keamanan, terus kita berkembang maksudnya memproduksi, berkembang. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita kalau mau tahu anak-anak, misalnya Bu Guru pernah nggak nanya apa sih kebutuhan anak kita? Pernah ada yang nanya? Halo? Pernah ada yang nanya kebutuhan anak kita apa? Nggak ada? Jarang. Kebutuhan anak suka bertanya? Jarang. Nah, di sini kita nih, makanya kita mengadakan namanya praktik baik kepada Bapak Ibu supaya mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi biar Bapak Ibu tahu nih kebutuhan anaknya seperti apa. Kenapa sih dia melakukan seperti ini? Kenapa sih dia melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya dari hal tersebut. Ya. Iya, kita bisa tahu penyebabnya. Kenapa sih anak ini berbuat salah seperti ini? Kita cari tahu dulu, jangan mengejas anak itu. Ini anak salah nih gini. Enggak. Kita harus tahu dulu kenapa kamu seperti itu. Apa alasannya? Ya, dari situ kita bisa mencari solusi nanti dengan berkaitan dengan restitusi. Ya, oke. Di sini bertahan hidup. Ya, kalau anak sekolah kan namanya anak sekolah yang pertama pasti dia butuh biaya, butuh pakai baju seragam, ya kan? Butuh dia juga namanya tempat tinggal. Dia untuk belajar kan butuh tempat tinggal yang nyaman. Kadang kita tahu sendiri kelas sekolah kita kadang-kadang anaknya seperti apa. Yang rumahnya yang mungkin ya kan kita tahu sendiri ya di sini. Nah, pernah super KJP kan? Nah, tahu kan kondisinya. Nah, mungkin anaknya itu tidak bisa belajar dengan nyaman karena karena lingkungannya, kondisi rumahnya. Makanya ketika di sekolah dia tidak fokus, materi yang diterima juga kurang gitu. Mungkin karena kondisi rumahnya. Jadi kita harus tahu dulu nih kenapa anak seperti ini, kenapa anak ini nggak bisa. Jadi kita harus tahu nih kebutuhannya dia. Dan kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa terima kasih, love and belonging. Nah, anak juga butuh kasih sayang. Tidak hanya kita, anak pun butuh kasih sayang.
Nah, tidak boleh memilih-milih murid. Semua kita anggap murid sama, walaupun kadang-kadang gitu kan. Spesial gitu. Tapi kita harus ya menganggap mereka itu sama, nggak bisa dibeda-bedakan. Karena kalau kita membedakan anak, pasti anak yang lain akan apa? Merasa iri, merasa guru, merasa kok guru kayak gitu sih? Nah, gitu ya. Jadi itulah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau dia merasa disayang oleh semuanya, dia akan mau belajar secara berkelompok, ya, mau belajar secara berkelompok karena dia merasa diterima, ya. Terus yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebebasan bukan berarti bebas berkeliaran begitu saja, tapi kebebasan, kita memberikan kebebasan ada suatu pilihan, misalnya, ya, kebebasan dalam berkreatif. Kita juga sebenarnya kita harus belajar nih, namanya belajar diferensiasi. Apa sih diferensiasi gitu kan? Pembelajaran yang menggunakan beberapa metode. Kadang anak mempunyai keunikan masing-masing, aku maunya lebih masuk kalau belajar dengan menggunakan gambar, ada kan? Terus aku maunya membuat lebih masuk nih kalau misalnya bekerja kelompok dengan membuat mading, misal gitu. Ada juga aku maunya yang lewat musik, nah seperti itu. Anak-anak berbeda-beda. Nah itu adalah kita pilih kepada mereka kebebasan seperti apa, pilihan pembelajaran seperti apa yang dia mau. Tapi jangan lupa ada tanggung jawab. Kalau dia sudah memilih, pasti dia akan merasa bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, sehingga anak akan mandiri, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau anak udah punya pilihan sendiri, dia punya tanggung jawab, pasti dia akan mandiri dan dia bisa mengendalikan arahan dirinya. Aku mau kemana? Jadi tidak terbawa-bawa. Ya. Terus yang keempat, kesenangan. Nah, anak juga butuh kesenangan. Kita pun butuh kan, namanya kesenangan. Jalan-jalan healing ya, kalau dibilang healing, berkumpul dengan teman, bergosip-gosip ria gitu ya. Oh nggak boleh ada bergosip-gosip ria. Maksudnya Bukan bergosip-gosip ria, Bu Tia. dengan pendidikan. Kita saling sharing pengalaman dalam pembelajaran seperti apa. Kadang kita kalau di kelas di Selamat datang Pak Rianto, duduk dong. Pak depan Pak. Nah Pak depan, jangan di belakang. Jangan Pak depan. Nih, kadang kita kalau misalnya sudah di kantor pasti suka sharing kan. Anakku begini nih di kelas begini, suka kayak gitu enggak? Sering kan? Nah, udah gitu, di kelas aku begini nih, ada anak kayak gini pasti ya namanya ya. Itu udah biasa. Nah, terus juga kita butuh namanya humor, bermain, kita butuh nonton, ya. Gak hanya kita yang ngurusin 32 anak gitu kan. Tapi anak pun butuh. Nah, bagaimana sih caranya memberikan anak humor, ketawa, bermain? Caranya seperti apa? Dengan pembelajaran, dengan menggunakan apa? Permainan. Ya kan? Anak adalah senang bermain. Itu kodrat anak tuh.
diakui kalau dia sudah bisa, oh aku sudah bisa namanya menang nih dalam perlombaan ini, aku sudah bisa menyelesaikan pelajaran matematika yang susahnya minta ampun. Mereka butuh namanya diakui, dan anak pun butuh didengar. Pernah Bapak Ibu mendengarkan cerita anak? Pernah? Nah itu anak itu sering kita mendengarkan cerita anak, bu guru gini nih, bu guru gini. Nah curhat kayak Mama Dede, curhat Mama Dede gitu ya, curhat dong Ma. Nah itu kalau kita mendengarkan curhatan mereka, anak itu merasa dihargai, senang dia. Guru aku dengerin aku cerita ABC sampai Z gitu ya. Kadang-kadang padahal kita bingung nih ceritanya panjang banget gitu ya orang gitu. Tapi anak senang dengan kayak gitu. Anak senang. Aku senang ini bu guru dengerin cerita aku. Pasti dia kayak gitu akan cerita lagi nih sama orang tuanya. Mama, aku tadi cerita sama bu guru begini-gini. Senang dia, ya dia merasa harga diri dia, keinginan untuk dianggap itu adalah besar. Nah selain itu, biasanya orang yang penguasaan dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah tuh kadang kita lihat anak, ya kan? Kadang kita lihat anak itu pernah nggak bapak ibu guru yang anak tiba-tiba bu saya bu. Nah, sering kan? Nah itu adalah anak yang ciri-ciri untuk senang menjadi pemimpin, penguasaan. Nah, tuh anak. Nah, makanya berbagai macam anak, berbagai macam karakter anak, kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak seperti apa. Ya, lanjut Bu Suki. Nah, Bapak Ibu guru, mari kita menjadi guru yang lebih baik, membimbing murid kita agar menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Oke, situ aja, ini aja ya. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Tini. Oke, silakan Bu Tini. Tepukan semua close untuk Sophia dan sudah semangat sekali ya menyampaikan materinya. Semoga ini giliran bagian saya merupakan tantangan. Berada di barisan narasumber paling akhir. Harus dilawan ya. Maju lagi. Mundur. Jadi sebagai orang yang berbicara paling akhir harus bisa nih melawan rasa bosan, rasa ngantuk ya. Karena kita sudah dari tadi lebih dari 1 jam sudah duduk mendengarkan. Nah ini dari ungkapan yang sebagai penutup materi dari kuliah ya, bahwa marilah kita menjadi guru yang lebih baik, membimbing murid kita agar menjadi berdaya. Nah di sini sebenarnya intinya kalau menurut saya, bagi saya, inti dari kami yang menampilkan ini adalah berdaya. Bagaimana kita menerima siswa kita dari rumah dengan kemampuan awal mereka, lalu kita harus menjadikan mereka berdaya. Berdaya itu artinya adalah mampu berbuat sesuatu, ya. Dari mereka tidak bisa bernyanyi, lalu sampai diajarkan, ayo anak-anak semuanya tangan ke atas, gitu. Oh berarti begini ke atas bu. Tadinya tidak tahu anak-anak begini ke atas, ya. Lalu tangan ke samping, ya. Duduk yang rapi, oh duduk yang rapi seperti ini. Jadi anak kita terima dari rumah belum berdaya, kita sampai harus bisa membuat mereka menjadi seseorang individu yang berdaya, memiliki kemampuan, dapat berbuat sesuatu, juga memiliki keseimbangan. Ya, kita sih inginnya dari sekian banyak mata pelajaran yang
menjadi muatan kita di SD, kita inginnya tiap-tiap pelajaran itu seimbang. Ya, karena agak berat sebelah juga ya Pak Yanto ya. Kalau terlalu hebat di matematika, ya, sampai tadi dalam segi bahasa mungkin agak kurang, nanti dibantu sama guru. Nah kita nih mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu semua bahwa tugas kita itu adalah termasuk ini menyeimbangkan keberdayaan mereka. Ya, orang kan kalau badannya seimbang juga kan cakep ya. Ibaratnya kalau kurang seimbang itu agak harus kita seimbangkan ya. Berdaya, seimbang dan bahagia. Kalau dari intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini intinya adalah yang paling belakang. Bahwa kita harus menuntun anak-anak kita agar menjadi pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Selanjutnya kemudian, nah ini adalah bahasan kita sesi-sesi akhiran ya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Apa nih yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol guru? Dari sekian banyak materi yang diajarkan di pendidikan guru penggerak, materi ini adalah salah satu yang membuka mata saya, yang mungkin juga dirasakan oleh anggota CGP yang lain. Setelah kita masuk ke dalam materi ini, lalu mata kita seperti terbuka bahwa apa yang kita lakukan selama ini di dalam kelas kita itu, oh begini, oh berarti alasannya seperti ini. 5 posisi kontrol guru adalah apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini sebenarnya seperti apa. Apakah kita termasuk seorang guru yang mengambil posisi di dalam kelas sebagai seorang penghukum? Ya, jadi apa setiap ada masalah di dalam kelas, laporkan, kamu begitu, duduk, kamu jangan begitu, duduk. Berarti kita secara tidak langsung telah mengambil posisi kita sebagai guru sebagai seorang penghukum. Ya, apa bedanya dengan polisi ya? Penghukum, apa sih yang salah? Belum. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita juga mengambil posisi kita ketika kita berada bersama siswa-siswa kita itu sebagai membuat rasa bersalah. Guru kita jalan, kesenggol botol minum semuanya, tumpah airnya, basahlah kelas kita. Guru yang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ciri-cirinya gampang. Apakah Pak Yanto sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Gampang. Kita lihat saja apa reaksi guru tersebut. Jika guru tersebut dengan masalah seperti tadi lalu dia panik, ya langsung mengeluarkan hukuman, berarti dia sebagai penghukum. Masya Allah. Nah kalau seperti ini, ya Allah putra, kan jadi bahasa kelas kita, kamu gak kasihan sama bu guru. Bu guru dia harus repel lagi dong. Kalau seperti itu, berarti sama saja dengan kita telah mengambil posisi kita sebagai membuat rasa bersalah. Jadi apa yang kita katakan pada saat menemui situasi seperti itu adalah kalimat-kalimat yang membuat anak kita itu merasa bersalah. Ya, bagus ya kira-kira Bapak dan Ibu untuk perkembangan psikologi mereka. Kelihatannya tipis-tipis ya, tipis-tipis. Kelihatannya ya slide-slide saja gitu. Tidak apa-apa nih ya. Jika kita melakukan seperti itu tidak apa-apa. Kamu nggak kasihan sama bu guru. Padahal sebenarnya ini sudah sedikit melukai atau sedikit menggeser paradigma mereka tentang gurunya. Ya. Yang ketiga, kadang juga ketika kita menemui masalah di kelas, kita selalu berperan sebagai pemantau. Ya, bagaimana nih sebagai pemantau? Kita bisa lihat teman-teman kita ketika lagi ulangan misalnya ya, seorang pemantau tuh, Bu, aku mau izin kamar mandi misalnya seorang anak yang datang ya. Kemudian kata gurunya, tadi kamu udah kamar mandi? Mau kamar mandi lagi sudah berapa kali nih Bu? Nah itu terlihat bahwa guru tersebut menempatkan dirinya di posisi sebagai pemantau. Yang bisa membedakan antara dia seorang penghukum, apakah posisinya membuat rasa bersalah, maupun memantau adalah dari alasan yang dia pakai. Jika guru tersebut dalam menghadapi masalah dengan muridnya menggunakan data, misalnya kamu tadi pukul sekian,
sudah keluar kamar mandi, kalau sekarang 2 menit lagi kamu keluar kamar mandi, nah, itu berarti bedanya di pemantau tuh. Ya, jadi namanya posisi sebagai pemantau itu siap selalu menggunakan data. Contohnya, kemarin kamu amalnya 1000, sekarang masa amalnya 500. Bisa seperti itu. Wah, itu pemantau ya. Jadi kita sebagai guru, bukan lagi sebagai guru yang mendidik atau apa jadi pelajar, jadi kita sebagai seorang pemantau. Yang selanjutnya adalah ke sebelah atas dulu, yaitu sebagai teman. Nah, kelihatannya ini bagusnya aku sebagai teman aja. Kan kita punya anak juga, ini anak aku, tapi temanku juga seperti itu. Sekilas seperti posisi teman itu adalah posisi yang sudah paling baik ya. Anak-anak kan ini sudah dianggap sebagai teman. Padahal sebenarnya dalam kelas ketika kita bersama dengan anak murid kita menghadapi masalah, berbagai macam masalah, lalu kita memposisikan diri kita sebagai teman, cirinya seperti apa? Mungkin ada pendapat tertentu? Oh gitu. Oh ya, jadi itu seperti itu contohnya guru memposisikan dirinya sebagai teman. Mungkin Pak Yanto. Iya, udah disampaikan dua lama ya, salah satunya itu kata guru terhadap murid, dari mana murid akan semakin akrab dengan gurunya, bila gurunya bisa membuka kesempatan bagi muridnya itu untuk berkomunikasi, memberikan kesempatan dia untuk mau menyampaikan apa yang jadi permasalahan dia, kesulitan dia sama pembelajaran. Dan di situ kelihatan memang posisi guru menjadi amoknya lebih ketara di situ, ngomong. Ya, walaupun ya tetap di situ kita harus ada batasan. Batasan nilai yang harus dibedakan kita nanti dari posisi pemantau maupun di endingnya itu diharapkan di manajer. Oh iya, gitu ya kalau dibilang sama Pak Yanto ya. Terima kasih Pak Yanto. Ini sudah sedikit ada bocorannya ya. Kita sebenarnya saya bocorkan juga, Pak Yanto ini adalah mentor saya dalam hal tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi saya kembali lagi ke slide kita, sudah sampai di posisi teman ya. Jika seorang guru di dalam kelas dalam menghadapi masalah memposisikan dirinya sebagai seorang teman, contohnya gampang. Ya, jadi dia kalau memposisikan dirinya sebagai teman, biasanya dia banyak sekali maklumnya. Oh, gitu. Udah, sekarang kamu lakukan, nanti guru bantu melakukan. Wah, seperti itu. Jadi dia selalu memposisikan dirinya sebagai teman bagi murid-muridnya. Ya, jika guru melakukan seperti itu, berarti dia posisinya sebagai teman. Ya, sekilas sepertinya oke, enak, yang paling aman kayak posisi sebagai teman nih. Nah, padahal ternyata seperti yang Pak Yanto sampaikan tadi, sebenarnya posisi teman itu juga ada sisi buruk dan ada sisi baiknya. Sisi baiknya tadi sudah panjang lebar disampaikan Pak Yanto ya, bahwa siswa jadi lebih terbuka kepada gurunya, siswa jadi guru jadi lebih mudah untuk mengetahui apa yang masalah yang dihadapi oleh siswa dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada sisi negatif dari penempatan guru sebagai teman. Jika guru memposisikan dirinya sebagai teman, kira-kira mungkin ada yang bisa menambahkan apa nih yang sisi buruk dari guru yang memposisikan dirinya sebagai teman? Ada mungkin? Bu Siti. Kalau menurut saya, seorang guru ini memposisikan sebagai teman yang mungkin agak berlebihan gitu ya. Bisa jadi siswa itu kadang suka kurang menghargai guru. Karena menyamakan kita dengan guru itu dengan teman-teman yang lain. Menurut saya, jadi kurang ada rasa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi menganggap kita teman dan kadang juga saya mengalami sendiri, ada anak yang saking dekatnya gitu, ada
ada dosen yang ngajar di kelas 1 ya. Jadi anak tuh main rangkul aja gitu. Nggak ada yang kebablasan. Jadi ada dampak negatif dari ya. Mungkin teman ada yang mungkin Bu Siti, maaf ya, itu kan ada dua sisi ya. Iya, dua sisi. Mungkin insya Allah kalau saya, posisi saya mungkin ada batasannya. Bukan berarti kita sebagai guru tidak dihargai oleh anak-anak. Jadi kita ambil positifnya supaya anak kita tahu permasalahan anak kita. Kenapa dia malas belajar? Kenapa dia sering nggak masuk gitu? Kenapa dia sering berantem? Mungkin itu tujuan yang harus kita niatkan ya untuk dekat dengan seperti teman itu. Bukan berarti tidak menghargai. Kita tahu sebagai batas-batasannya ya. Nah, ya itu. Terima kasih Bu Ama, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah mendapat tambahan masukan ya dari Bu Ama ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Siti, yang disampaikan oleh Pak Yanto dan teman-teman sekalian, Bu Ama juga, itu ada baiknya. Tapi memang sebagai guru itu harus memberikan batasan. Jadi kita itu bukan seperti teman sebaya mereka. Tapi kita tetap harus membuat batasan bahwa saya adalah among kalian, saya adalah guru kalian. Tapi ketika menghadapi masalah, ini yang kita maksudkan ini adalah ketika guru tersebut menghadapi masalah di kelas ya. Guru yang memposisikan dirinya sebagai teman itu, tadi itu cenderung hampir seperti yang dibilang Bu Siti. Kan seperti ini, misalnya contohnya ya, ada anak misalnya berbuat tidak baik gitu ya, kemudian ditegur oleh guru yang lain. Nah, kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai teman, mungkin karena dia dekat dengan orang tuanya, atau mungkin karena punya histori lain dengan dia, lalu dia melindungi anak tersebut, misalnya gini, oh gitu, ya udah sana silakan. Jadi dia mengambil sesuatu yang buruk tersebut, udah sana main gitu. Nanti saya betul. Saya akan menyelesaikan masalah. Bukan seperti itu, ya. Kita jangan sampai lalu nanti tenggelam menjadi seorang guru yang berusaha menjadi teman mereka yang akhirnya memberikan dampak negatif. Yang benar adalah bukan yang merasa 100% menurut itu ya. Tapi kalau dari teori pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang benar adalah kita harus menempatkan posisi kita seorang guru itu sebagai manajer. Jika kita sedang menghadapi masalah anak ya, kita tempatkan diri kita sebagai manajer. Apa bedanya nih Bu? Sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pemantau dan lain-lain. Kalau sebagai manajer, kita bisa lihat dari tingkah laku atau kebijakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika menghadapi masalah, seorang manajer biasanya akan melihat dulu inti masalahnya, dilihat dulu. Ada yang rusak punya siapa? Kapan dari rusaknya? Nah, jadi dilihat dulu inti masalahnya ini apa. Ya, kemudian sang manajer tersebut biasanya yang menjadi ciri kontrolnya adalah bahwa dia akan menawarkan solusi kepada anak. Jadi tidak langsung menjudge, salah kamu, harusnya baju itu kamu taruh sana, tidak seperti itu. Jadi seorang manajer itu dia cirinya yang paling jelas adalah dia akan menawarkan solusi kepada anak muridnya. Nah ini saya cerita tentang satu studi kasus ya yang kita pelajari bersama di pendidikan guru penggerak. Pada saat itu ada seorang murid perempuan, rambutnya panjang, diikat ya. Kemudian dia berlari-lari sepanjang lorong kelas seperti ini ya. Ketika sampai ketemu sama Bu Ima, biasanya kan Bu Ima yang anak-anak yang terlambat stop. Siapa ngomong dia ya? Anak buku ini. Itu. Karena ya kalau buat itu mungkin Bu Ima saya tahu ya mereka hanya memberikan dispensasi karena dia tahu bahwa saya rumahnya agak jauh bangunannya. Jadi dia agak silakan gitu, memberikan toleransi. Tapi ketika dia si anak ini bertemu dengan guru piketnya, kebetulan dia keluar gitu ya. Stop, kenapa kamu? Hari ini baru sampai sekolah. No Bu, saya terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Jadi
Gurunya tersebut menyetop dia terus menanyakan alasan kenapa dia juga tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah. Jika dilihat, kalau sepatu kamu kenapa warnanya seperti itu? Ya Pak, sepatu saya sedang ada masalah misalnya, ada bolong tangannya. Sepatunya ada masalah. Iya, ini anak ini datang ke sekolah sudah terlambat, sepatunya pun lain ya seperti yang peraturan sekolah. Akhirnya guru PKN tersebut marah. Ya, dia bilang, kamu nih biasanya sudah berapa kali Bapak lihat, kamu datang seperti ini terlambat, terus kenapa sepatunya seperti itu? Maaf Pak, saya menyuruh. Anak tersebut sudah memberikan alasan kenapa dia tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan. Tapi gurunya tersebut tidak mau dengar karena mungkin sudah berapa kali anak perempuan ini melanggar ya. Pokoknya Bapak tidak tahu, tidak mau tahu. Kalau kamu ikut pembelajaran, boleh silakan kamu ikut pelajaran, tapi tidak usah pakai sepatu. Karena tidak boleh pakai sepatu warna lain di sekolah tersebut. Sekolah kamu kan tidak sesuai peraturan. Silakan kalau kamu tetap mau belajar, silakan belajar sepatunya buka. Tidak usah pakai sepatu. Akhirnya anak tersebut seharian belajar di sekolah tanpa menggunakan sepatu. Itu karena keputusan guru PKN-nya ya. Nah sekarang kalau yang ingin saya tanya, kalau dari kasus yang tadi saya sampaikan, kira-kira dari yang Bapak Ibu lihat, posisi apakah yang diambil oleh guru PKN tersebut? Penghukum. Ada lagi mungkin yang lain? Kata Bu ada sebagai penghukum. Kata Bu ini, guru tersebut, guru PKN tersebut mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang tidak agak punya pendapat lain? Ya, alasannya Bu ada? Kenapa Bu ada menganggap bahwa guru PKN tersebut mengambil posisi sebagai penghukum? Ya, dari yang saya tangkap tadi itu dan cerita itu, karena selama pembelajaran itu seharian anak itu tidak boleh menggunakan sepatu karena tidak sesuai dengan aturan. Nah dari situ baru kita lihat bahwa sang guru PKN tersebut mengambil posisi dirinya sebagai seorang penghukum. Kalau Bu ini mungkin ada alasan tertentu? Ya karena tadi guru PKN-nya bilang ibu tidak mau tahu ya. Jadi dia merasa bersalah karena dia tidak memakai sepatu yang telah diterapkan di sekolah tersebut. Jadi dia sebetulnya kan bukan kesalahan dia juga ya Bu, mungkin dari rumahnya memang orang tuanya tidak pernah memperhatikannya. Seperti ada contoh di kelas saya sendiri yang sampai besok udah mau naik kelas itu nggak punya buku maksudnya Bu, karena memang kedua orang tuanya bercerai, anaknya jadi ikut nenek dan tidak mau tahu gitu. Nah kita kan belum tahu kesalahan anak tersebut. Nah karena dia merasa bersalah, jadi minder akhirnya sama teman-temannya. Begitu saya lihat pun bukunya, buku tulis hanya tinggal 5 lembar, yang lainnya sobek-sobek semua. Itu Bu. Ya terima kasih Bu Aini. Sebelumnya tadi kalau kita cermati lagi ya, bahwa masing-masing dari posisi ini memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat dari tindakan yang diambil oleh guru tersebut. Seorang guru yang menempatkan posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya ciri-cirinya adalah dia akan mengatakan sesuatu yang membuat anak tersebut merasa bersalah. Misalnya, kamu tidak kasihan sama Bu Guru karena kelakuan kamu, Bu Guru jadi dipanggil kepala sekolah. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang biasanya diucapkan oleh guru yang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Bukan berarti kalau tadi cerita tadi ya sepertinya si guru PK tadi tidak menyampaikan apapun yang membuat si anak merasa bersalah. Jadi kita harus lebih teliti lagi nih. Lebih teliti lagi apa nih posisi yang diambil oleh guru tersebut. Kemarin kita kebetulan sudah beberapa kasus yang sudah kita bedah ya. Sebagian besar itu ada juga kasus-kasus yang
sang guru menempatkan posisinya lebih banyak sih sebagai penghukum. Berarti kita memang terkenal penghukum gitu ya. Padahal kan secara tidak langsung mungkin karena beban seorang guru itu ditempatkan sebagai seorang ini juga pendisiplin gitu ya, penerapan disiplin. Jadi karena beban tersebut, jadi kalau ada anak yang tidak disiplin, hukum. Ada anak yang tidak tertib, hukum. Padahal sebenarnya posisi yang paling tepat adalah seorang manajer. Kenapa demikian dulu? Jawab ya. Nah, di sini dijelaskan ya, supaya kita lebih jelas lagi ini kita posisinya sebagai apa nih? Ini penting lah, karena kita sebagai guru kadang, apalagi sudah 10 tahun mengajar, 25 tahun ya, itu kadang-kadang yang seperti ini suka lupa. Jika seorang guru menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum, maka dia selalu menilai salah kepada murid tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Nah itu udah ya, berarti dia menghukum deh. Tahu dia, kamu ini ya begitu aja kok, nah itu tanpa ada prolognya dulu gitu, tidak sampaikan A itu ya, langsung dia sebut salah gitu ya. Kemudian ciri kalimat yang digunakan biasanya adalah kamu selalu datang terlambat. Biasanya yang digunakan kalimatnya adalah yang diikuti oleh tanda seru biasanya. Kemudian kamu lagi datang pasti belakangan, atau kamu tidak benar melakukan kesalahan. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali. Ini salah satu contoh kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Selanjutnya dia. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, jika guru menempatkan dirinya sebagai di posisi pembuat rasa bersalah, biasanya dia akan membuat murid merasa bersalah sehingga membuat kecewa. Kalimat yang sering muncul adalah, kamu kenapa ya, senang sekali membuat ibu merasa sedih. Terus kamu bagaimana ya, kamu sudah janji untuk tidak terlambat lagi. Kamu ini membuat ibu kecewa. Nah, dengan menyampaikan kamu ini membuat ibu kecewa itu kan sudah menurunkan mental siswa ya. Jadi soalnya dia ada rasa dalam dirinya, Bu, saya bersalah nih bikin guru merasa kecewa. Atau juga ibu bisa ditegur kepala sekolah ini, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah itu kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh si pembuat rasa bersalah. Lanjutkan ya. Nah ini posisi teman ya. Jika guru menempatkan dirinya sebagai posisi teman, maka dia akan memposisikan diri sebagai teman yang mentolerir, membolehkan, mengiyakan. Dan kalimat yang diucapkannya adalah, ya tidak apa-apa, sana duduk lagi. Nah, biasanya seperti itu ya, menganggap enteng masalah yang sedang ada dan membiarkan anak lepas dari kontrol dari tanggung jawabnya. Ayolah lakukan demi guru, nah seperti itu kalau sebagai teman ya. Lanjutkan dulu ya. Nah ini adalah posisi si pemantau. Biasanya selalu menghubungkan dengan peraturan, menghubungkan dengan sanksi dan konsekuensi. Tadi sudah dibahas oleh Bu Suki ya. Apa bedanya konsekuensi, bedanya apa tadi? Keyakinan, bedanya peraturan dan sebagainya. Hukuman. Terus dia biasanya bertanya sanksinya apa, konsekuensinya apa. Kamu terlambat datang 15 menit. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi seperti itu. Biasanya si pemantau ini akan menanyakan atau menyebutkan apa yang sudah menjadi konsekuensi. Jadi anak terlambat, wah kamu terlambat lagi ya. Konsekuensinya apa ya kalau kamu terlambat? Besok minggu terlambat dulu misalnya. Jadi selalu hubungan itu. Berarti ya, kalau ada kalimat seperti saja yang terlontar dari si guru, maka dia sedang mengambil posisi sebagai pemantau. Terakhir. Nah ini adalah posisi manajer. Seperti tadi saya sudah ulas ya, bahwa biasanya si manajer tersebut akan meminta murid menyadari kesalahannya. Kita menyuruh dia menyadari kesalahannya. Kemudian kita juga menyuruh si anak tersebut untuk mencari alasan murid dan menanyakan solusi apa yang kira-kira mereka tahu.
Jadi gini, kalau di peran sebagai manajer, biasanya dia tidak pernah menyebutkan, salah, gara-gara kamu, tidak seperti itu. Tapi seorang manajer biasanya satu pasti akan kamu apa yang sudah kamu lakukan terhadap siapa. Pasti dia akan cari dulu akar masalahnya. Kemudian kalau sekarang sudah seperti ini, ya sebenarnya sudah rusak ya. Kalau menurut kamu apa yang bisa kita lakukan nih untuk memperbaiki keadaan ini? Pasti akan dia menanyakan solusinya. Dan solusinya itu bukan dia yang tawarkan, bukan datang dari guru solusinya, tapi solusinya akan dia gali dari si anak yang melakukan kesalahan itu sendiri. Seperti waktu itu ada contoh kasus 2 orang anak laki-laki ya tertawa bercanda, kemudian tidak sengaja agak sedikit marah nih yang satu, dorong-dorongan akhirnya sampai kancing bajunya terlepas. Nah, kemudian ketika saat disampaikan oleh gurunya, sang guru bertanya, apa yang terjadi gitu? Kenapa sampai 3 buah kancingnya putus? Habis tadi begini Pak, begini, oh seperti itu. Jadi dia cari dulu masalahnya seperti apa, baru dia tempatkan dirinya sebagai orang yang mencari solusi bagi anak tersebut. Anaknya tersebut yang disuruh mencari, kalau seperti ini bagaimana ya? Kira-kira menurut kamu ibunya si A akan bersikap apa nih jika anaknya pulang sekolah kancing bajunya lepas semua? Maka ada si anak yang salah tadi, dia akan pas marah, Pak ibunya Pak. Nah, kalau begitu bagaimana nih caranya? Kita tidak usah berpikir mencari siapa yang salah atau bagaimana. Kita cari solusinya ya. Gurunya seperti itu. Itu sih seorang manajer. Kemudian apa kira-kira yang bisa kamu lakukan nih supaya si A tidak dimarahi ibunya ketika sampai di rumah? Nah, ini kan si anak berpikir tuh. Diajak berpikir untuk mencari solusi seperti apa solusinya. Kemudian si anak akan menemukan solusi seperti ini aja Pak. Oh begitu. Baik kalau begitu. Coba saja kan. Pada saat itu untuk kasus yang tadi itu si anak akhirnya dia harus menjahit kancing baju temannya yang putus tadi. Karena kebetulan ini kasusnya ada di tingkat SMA ya. Akhirnya anak tersebut diajari oleh guru jahitnya. Guru tata busana diajari menjahit kancing. Dijahit baru dikembalikan bajunya. Seperti itu cara guru mencari solusi untuk anaknya. Tapi ini pasti akan lain ceritanya jika kejadian ini terjadi di tingkat SD, apalagi di tingkat TK misalnya ya. Tidak ada guru tata busana, kemudian belum ada anak tuh bisa jahit kancing baju ya. Tapi sebagai seorang manajer, tetap si guru harus mencarikan solusinya. Misalnya dia minta tolong sama ibunya, Bu, tolong jahit dulu, maaf, tadi bajunya ini kancingnya lepas, aku tarik misalnya. Dan sebagainya. Itu salah contoh-contoh saja. Selanjutnya apa nih? Ya. Nah, ini segitiga diskusi. Sebenarnya posisi yang tadi itu adalah untuk mengarah kepada penerapan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ketika di pembelajaran guru penggerak ini kita baru diajarkan, baru disadarkan bahwa jangan lagi menerapkan hukuman kepada anak. Terus reward boleh nggak Bu reward? Seperti tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Hukuman itu meninggalkan bekas pada anak, reward pun meninggalkan bekas pada anak. Ya, kok bisa sih Bu memang meninggalkan bekas? Ya iya, pokoknya ada bekas negatifnya. Tadi sudah beberapa ya. Nah, pada penerapan segitiga restitusi ini diupayakan agar masalah-masalah yang datang diselesaikan tanpa adanya hukuman. Aus saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Kok bisa ya Bu ya? Masalah bisa diselesaikan tanpa hukuman Bu. Jadi kita diajarkan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga itu bentuknya seperti ini ya. Di pertama itu di sisi yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas
Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini identitas dia, identitas murid yang melakukan kesalahan tersebut harus kita stabilkan dulu. Kayak tadi misalnya dalam golongan narik baju sampai kancingnya putus, ya. Kita stabilkan dulu emosinya, kita tenangkan. Mungkin bisa harus marah-marah di belakang, berarti marah ya emosi ini. Emosinya distabilkan dulu. Bahwa dengan bisa juga dengan mengatakan, ya manusia memang sih tidak ada manusia yang 100% benar. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti manusia ada yang melakukan kesalahan. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi membuat anak murid tersebut mentalnya stabil kembali, tidak lagi bergejolak dalam kemarahan. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah itu adalah semua perilaku atau perbuatan apa tuh? Mempunyai alasan. Perbuatan itu mempunyai alasan. Validasi itu kan kayak seperti membenarkan, maksudnya pembenaran ya. Validasi tindakan yang dilakukan oleh kita validasi dulu bahwa apapun yang kita lakukan, ternyata apapun yang anak lakukan, kalau kita cermati slide-slide sebelumnya, itu semua itu ada alasannya. Ya, kenapa si anak misalnya memakan bekal makanan punya temannya, akhirnya berantem kan? Itu ada alasannya, bukan alasannya belum tentu karena dia lapar, jadi dia makan bekal temannya belum tentu. Jadi anak atau siapapun individu yang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang bukan kesalahan, pasti memiliki alasan. Nah alasannya itu dicari. Setelah kita stabilkan dia, kita tenangkan, tidak lagi emosi, baru kita tanya, memangnya tadi yang terjadi apa? Oh, ini sampai sempat nangis. Di sini namanya validasi tindakan. Benarkah apa yang dilakukan? Gitu. Ya, apa alasannya? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa malah si Bobi di jalan makan? Iya Pak, tapi saya di rumah tidak sarapan. Itu berarti alasannya karena itu. Sambil kita mencari alasan anak tersebut melakukan tindakan yang tadi. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu bahwa dia Pak benar saya makan makanan dia, makan makanan ini. Tapi saya lapar Pak, tadi saya tidak sarapan. Gitu. Lalu kita menanyakan keyakinan. Oh seperti itu. Kamu kan kalau kita masuk sekolah jam berapa? Jam sekian Pak. Harusnya dari rumah kita sudah sarapan ya, semua siswa sudah sarapan. Kenapa hari ini kamu tidak sarapan? Karena ini Pak, karena ini kayak saya terlambat bangunnya misalkan. Lalu di situ kita tanyakan, benar nggak keyakinan yang sudah dia terapkan ini? Apakah dia bangun terlambat itu benar atau tidak? Kamu berarti hari ini datang terlambat, itu tidak sarapan dulu. Ya Pak, kira-kira menurut kamu datang terlambat ke sekolah atau tidak sarapan itu merupakan bagian dari keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak, maaf Pak, berarti itu bukan keyakinan kita ya. Anak-anak semua harus sarapan kalau udah datang ke sekolah. Nah itu menanyakan keyakinan itu yang seperti itu. Nah dari situ baru terakhirnya adalah kita diajarkan untuk anak-anak diajarkan untuk mencari solusi. Cari solusinya apa kira-kira? Kamu bangun lebih pagi atau kamu bangunkan ibu lebih pagi untuk menyiapkan sarapan atau jangan tidur terlalu malam? Bisa kan? Salah satu itu bisa menjadi alasan. Nah itu dari penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh kasus yang juga sama dengan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau malah menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Lalu seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu, di gurunya ya, membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Lalu kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini salah satu kasus ya Bapak Ibu ya, yang mungkin juga pernah terjadi di kelas Bapak Ibu semua. Kira-kira kalau dari kasus ini posisi apa yang telah diambil oleh Pak Seno? Pak Seno mengambil posisi sebagai penghukum ya, karena dia langsung menyuruh Iva untuk berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Pak Seno setelah menghukum Iva berdiri di depan kelas? Sebaiknya tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Kira-kira tindakan Pak Seno menyuruh Iva berdiri di depan kelas itu sudah sesuai dengan kaidah pendidikan atau tidak? Tidak ya, banyak sekali hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Pak Seno seperti itu ya. Mohon maaf nih karena sepatunya baru dan sepatu saya jadi jalannya agak susah, suruh kesana kesini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sebaiknya Pak Seno sebaiknya bagaimana nih? Ada yang memberi masukan mungkin? Mungkin sedikit Ya, sedikit tambahan ya Bu Tini. Kita sama-sama belajar ya Bu Tini. Saya juga baru jujur saya baru tahu mungkin banyak pelajaran yang diambil dari program pendidikan guru penggerak. Saya tahu 5 posisi kontrol. Di situ kita diajarkan untuk menjadi teman seperti apa, ya kan? Nah, kalau di sini menurut saya mungkin Pak Seno itu sebagai penghukum, ya kan? Lebih baik, ya kan? Lebih baik kita tanyakan dulu kenapa si Iva ini lebih banyak diam di sekolah ketika pelajaran matematika yang dilakukan oleh Pak Seno di dalam kelas. Tapi dia lebih memilih menggambar di buku pelajarannya. Ketika begitu mungkin jangan dihukum dulu di depan kelas. Kita tanyakan dulu baik-baik ketika berdua saja dengan Pak Seno dan Iva aja. Jadi mungkin dia mentalnya akan lebih terjaga. Kalau misalnya dia dihukum di depan kelas suruh memegang hidung atau apa, dia udah malu, mental dia itu akan down, ya kan, akan malu dengan teman-temannya. Kita akan membangun mental anak itu akan sedikit lebih susah ketimbang kita ini ya. Menurut saya mungkin lebih baiknya kita menanyakan dulu kenapa Iva diam, kenapa Iva lebih suka menggambar. Mungkin di sini kita harus sebagai Pak Seno juga kita berusaha strategi apa dalam pembelajaran yang bagus untuk diterapkan di kelas biar anak-anak itu tidak cuma bisa berdiam diri saja, gitu kan? Tidak cuma ngobrol atau sana sini bercanda, ya kan? Biasa kalau di kelas kan kayak gitu ya. Ini, jadi mungkin kita sebagai guru harus punya berbagai macam cara strategi pembelajaran yang bagus dan menyenangkan itu di dalam kelas seperti apa. Itu aja Bu Tini. Terima kasih Bu Sugi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Sugi dong. Ini sudah mencoba mencari solusi dari pemecahan satu kasus ini ya. Benar sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu langsung dia menarik garis tegas bahwa dirinya pada saat itu posisinya berada sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum tentu saja yang dilihat adalah kesalahannya. Dia tidak melihat lagi alasannya. Mungkin Iva, kenapa kok Iva bengong? Kenapa kok Iva malah coret-coret atau menggambar di bukunya? Padahal sebaiknya Pak Seno tersebut sebaiknya merefleksi dirinya sendiri dulu. Kenapa kok dalam pembelajaran saya anak ini kok tidak bisa konsentrasi, malah menggambar sendiri? Ya, refleksi dulu dirinya, apa pembelajarannya sudah benar atau baik, baru dia boleh misalnya berkomentar. Itu pun juga hanya sekedar berkomentar untuk melakukan tindakan selanjutnya ya, bukan berarti dia harus menghukum anak. Karena kalau dilihat dari ujung-ujung pembelajaran itu ternyata tidak ada tuh guru yang dibolehkan untuk melakukan hukuman sekecil apapun. Ya.
Tidak ujung-ujungnya bukan hukuman, karena kalau hukuman pasti ada yang membekas di dalam diri anak tersebut. Walaupun kita agak susah ya mengalami hal ini, apalagi jika menghadapi anak-anak yang kriterianya super gitu di kelas. Ya, mudah-mudahan kita berdoa agar kita bisa menghadapinya. Nah, itu kemudian apalagi sampai anak tersebut harus dijatuhkan mentalnya dengan berdiri di depan kelas, pegang ibunya, ditertawakan oleh teman-teman satu kelas. Itu kan akan sama sekali tidak membawa edukasi yang baik ke dalam diri anak. Ya, selanjutnya. Oh ya, itu aja yang mungkin kasus untuk bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dapat yang lebih banyak. Kalau saya itu bagaimana? Kalau ketika masuk pada materi atau bahasan kasus itu paling suka, karena paling gampang diambil hikmahnya dibanding saya harus menghafalkan teori yang berbaris-baris gitu ya. Lebih baik jika dihadapkan pada studi kasus seperti tadi. Mudah-mudahan menginspirasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kami bertiga hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat untuk bisa diterapkan Bapak dan Ibu sekalian di dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sugi, Bu Tia, juga Ibu Tini. Semoga apa yang hari ini menjadi paparan tentang materi konstitusi calon guru penggerak angkatan 10 SBC 208 menjadi inspirasi kita semua dalam pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Selanjutnya sebagai penutup kita berdoa bersama, semoga apa yang hari ini disampaikan membawa kebaikan kita semua, keberkahan, juga manfaat yang banyak. Terima kasih. Ditunggu ada doanya bersama. Mari Ibu untuk melengkapi kegiatan ini kita tutup dengan doa agar kegiatan ini lebih bermanfaat dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.